Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh,
Kau selalu sabar. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang siap mendengarkan pesan-Mu. Biar kami boleh menangkap dengan utuh, untuk kami boleh lakukan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali dalam ibadah yang spesial, ibadah di rumah saja. Pagi hari ini tema kita adalah kemenangan di tengah perubahan, bagian yang keempat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang bulan ini kita diarahkan, kita dituntun supaya kita bisa memasuki di masa-masa yang khusus. Sadar atau tidak sadar, hari ini kita sudah berada di fase perubahan. Perubahan apa? Perubahan gaya hidup. Hari ini kita dituntut untuk hidup bersih, hidup sehat. Kita harus menggunakan protokol kesehatan dalam diri kita. Lalu perubahan apa lagi? Perubahan dalam beribadah. Dulu kita tidak pernah berpikir jemaat di luar kota ataupun di luar pulau bisa menikmati ibadah seperti pagi hari ini. Tetapi lewat kecanggihan zaman, lewat perubahan yang terjadi, kita yang ada jemaat yang di luar pulau ataupun di luar kota juga bisa menikmati ibadah hadirat Tuhan. Dan hari ini di masa-masa pandemi, di masa-masa yang khusus, banyak hal yang telah berubah. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Dia tidak pernah berubah. Pertolongannya selalu nyata dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Pagi hari ini untuk mendasari firman Tuhan kita, mari bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai 21. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Mari kita baca sekali lagi. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ayat ke-19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Ayat ke-20. Dan walaupun Tuhan memberikanmu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ayat 21. Dan telinga akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan ataupun mengiri.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mencoba sejenak mereview latar belakang dari ayat ini, maka kita temukan pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami tantangan yang begitu berat. Bangsa Israel harus berhadapan dengan kerajaan Asyur. Hal itu membuat rakyat atau penduduk Israel mengalami kebingungan, mereka mengalami ketakutan, mereka cemas pada saat itu. Sehingga ketika mereka cemas, ketika mereka takut, maka yang terjadi adalah mereka salah dalam melangkah. Padahal kalau kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang sudah dikerjakan dalam kehidupan bangsa Israel, kita melihat Tuhan selalu ada di pihak orang Israel. Tuhan selalu bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi hari itu mereka lupa kalau mereka punya Tuhan yang berkuasa. Hari ini di masa-masa yang khusus, kita harus ingat kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita perlu tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu, apa janji Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya di masa-masa yang khusus, di masa-masa pandemi? Yang pertama, Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah, sekali lagi mari katakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kesalahan dari bangsa Israel ketika harus berhadapan dengan kerajaan Asyur adalah mereka meragukan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Hal itu nampak ketika mereka, bangsa Israel, memasuki di masa-masa yang khusus, di masa-masa yang krusial, di mana ada tantangan, ada persoalan yang menghadang. Mereka tidak lagi mencari Tuhan, tetapi mereka lebih memilih untuk mencari Firaun. Artinya apa? Hari itu bangsa Israel lebih memilih mengandalkan manusia dibanding mereka mengandalkan Tuhan yang berkuasa. Kalau kita mencoba flashback, Alkitab sendiri mencatat bahwa bangsa Israel pernah dijajah, pernah diperbudak oleh bangsa Mesir selama 400 tahun lebih. Tetapi dengan kuasa pertolongan Tuhan, bangsa Israel dibebaskan dengan cara yang begitu ajaib. Namun hari itu ketika mereka harus memasuki di masa-masa yang khusus, ada tantangan, ada rintangan yang menghadang, mereka lupa kalau Tuhan yang berkuasa sudah pernah melakukan pertolongan dalam kehidupan orang-orang Israel. Hasilnya apa ketika bangsa Israel tidak lagi mengandalkan Tuhan? Yesaya 30 ayat yang ketiga berkata, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Pagi hari ini Bapak Ibu, tidak ada tempat yang aman kecuali dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang paling aman kecuali kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita boleh memiliki harta yang banyak, kita boleh memiliki saudara yang berpengaruh seperti Firaun yang punya banyak jabatan. Mungkin kita orang yang pandai, tetapi ternyata semuanya itu tidak menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Dengarkan baik-baik hari ini. Ketika kita mengandalkan manusia, otomatis mereka
bisa mengecewakan. Tetapi di ayat yang ke-18 tadi dikatakan, berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup ini. Mazmur 55 ayat yang ke-23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Hari ini Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, apapun beban dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan, karena hanya Yesuslah yang sanggup menjawab setiap seru doa kita. Hanya dalam Mazmur berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita orang percaya. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa yang khusus ini, kita orang percaya harus menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Yesus Tuhan kita rindu untuk hadir dalam kehidupan kita setiap orang-orang percaya. Janjinya dalam kehidupan kita, Dia Tuhan seperti fajar di pagi hari yang merekah. Artinya apa? Dia Allah yang selalu menepati janjinya, selalu ada dalam diri kita. Setiap orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi orang-orang pilihan kepunyaan Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan mau menjadi pengajar dalam kehidupan kita. Yesaya 30 ayat yang ke-20 sampai 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan ataupun mengiri. Pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan berjanji dalam kehidupan saudara dan saya. Dia rindu, Dia mau untuk mengarahkan kita, membimbing kita, mengajar kita di masa-masa yang khusus seperti ini. Seharusnya janji ini diberikan untuk umat Israel, tetapi pada kenyataannya mereka tidak dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan lewat Nabi Yesaya. Padahal di masa-masa yang khusus, Tuhan itu ingin membimbing umatnya. Tuhan rindu untuk mengarahkan umatnya supaya tidak salah dalam melangkah. Kalau kita perhatikan juga di Perjanjian Baru, Yohanes menuliskan di akhir kalimatnya kepada ketujuh jemaat, di mana dia selalu berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Berkali-kali pesan itu disampaikan kepada 7 jemaat. Dan hari ini pesan itu juga disampaikan kepada kita semua. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang khusus ini, kita harus mendengar arahan dan tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan yang harus kita baca setiap hari. Yesaya 30 ayat yang ke-19 bagian B dikatakan, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru, dan pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Hari ini kalau doa kita ingin dijawab Tuhan, harusnya
kita terlebih dahulu kita mau mendengar setiap arah dan tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman. Kalau ingin doamu dijawab Tuhan, kalau ingin pergumulanmu dijawab oleh Tuhan, kita harus terlebih dahulu mendengar setiap tuntunan dan arahan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita miliki. Tuhan itu sebenarnya rindu. Dia itu menjadi pengajar, menjadi pembimbing dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus itu juga rindu, Tuhan itu rindu sebagai gembala dalam kehidupan kita. Mazmur 95 ayat yang ke-7 berkata, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau atau kita rindu kita melakukan firman, di mana kita mengambil keputusan untuk kita masuk ke dalam kawanan domba, di mana Tuhan sebagai gembala kita. Otomatis ketika kita masuk di dalam penggembalaannya Tuhan, Tuhan sendiri yang menjadi gembala. Kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Artinya apa? Ada pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyediaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pagi hari ini. Di tengah-tengah masa pandemi, di tengah masa-masa yang khusus, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya umat Israel sudah mengalami pertolongan dan mukjizat Tuhan. Hal itu terbukti ketika mereka berada di padang gurun. Tuhan sediakan mana setiap pagi, ada pemeliharaan. Bahkan Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api kemanapun mereka melangkah, selalu Tuhan sertai. Hari ini firman itu, janji itu tidak hanya dinikmati orang Israel saja, tetapi kita orang percaya, kita mau juga mengalami janji Tuhan, di mana ada penyediaan yang Tuhan berikan setiap pagi. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu ada, selalu hadir, dan selalu menolong setiap kita. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Hari ini di masa yang khusus, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Tuhan itu rindu kita umatnya dipimpin dan diarahkan. Supaya apa? Supaya kita berhasil. Kalau kita menjadi seorang guru, pastinya kita ingin melihat murid kita berhasil, anak didik kita berhasil. Sama, Tuhan itu rindu umatnya, jemaatnya itu berhasil ketika apa? Ketika dia mau melakukan firman dan dengar-dengaran apa yang Yesus katakan dalam kehidupan kita. Amsal 16 ayat yang ketiga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Hari ini, apapun rencana kita, apapun doa kita, apapun pergumulan kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Sebab Dia yang sanggup menjawab segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tuhan mau hari ini Dia ada bersama-sama dengan kita. Tanpa Tuhan saya tidak mau. Tanpa saya Tuhan tidak mau. Artinya apa? Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan perlu kita untuk apa? Untuk menyaksikan kebesaran pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itulah tugas kita. Oleh sebab itu, hari ini kita perlu berkolaborasi dengan Tuhan untuk memberitakan pertolongan dan keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya.
Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Janji apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Tuhan mau menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Yesaya 30 ayat yang ke-32 berkata, sebab setiap pukulan dengan tongkat pengajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Pagi hari ini Tuhan rindu menjadi pahlawan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita perhatikan pasal-pasal berikutnya, maka kita temukan bangsa Israel pada akhirnya mereka berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Walaupun mereka diampuni oleh Tuhan, tetapi mereka harus tetap menghadapi masalah, menghadapi tantangan dalam kehidupan umat Israel. Tujuannya untuk apa? Tujuannya Tuhan ingin menyatakan kebesarannya dalam kehidupan umat Israel. Hari ini, di masa-masa pandemi, di masa-masa yang khusus, kita semua mungkin punya masalah, punya pergumulan, tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Jangan cari Tuhan ketika ada masalah saja. Kita datang beribadah ketika ada pergumulan saja. Tetapi hari ini dengar baik-baik, apapun kondisi kita, suka maupun duka, kita mau tetap mencari Tuhan yang berkuasa. Hari ini doa kita mungkin belum dijawab Tuhan, pergumulan kita belum diselesaikan oleh Tuhan. Tetap ada beban dalam kehidupan kita, ada tantangan. Tetapi sebenarnya itu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan berperang gantikan kita untuk menaklukkan setiap masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, beban dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat di tahun ini janji Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang-orang percaya yang mengasihi Dia. Di awal tahun 2021 kita diarahkan, kita dituntun untuk kita bisa menikmati kemenangan di tengah perubahan, janji Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Lalu apa hasilnya ketika kita menerima janji kemenangan? Di dalam Yesaya 30 ayat ke-23 dan 24. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan dilayak. Wow! Ketika kita menikmati janji Tuhan, Tuhan berperang gantikan kita, di mana Dia sudah menaklukkan setiap masalah-masalah kita. Kita akan menikmati berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan berjanji Dia akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan. Apapun hari ini yang kita kerjakan, ingatlah kalau Tuhan yang ada di pihak kita selalu bersama-sama, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang engkau kerjakan, libatkan Tuhan supaya Tuhan memberi hujan apa yang kita kerjakan sehingga Tuhan buat berhasil. Karena apa? Tuhan sebagai pahlawan dalam kehidupan kita, setiap orang percaya. Kesimpulan pada khotbah hari ini adalah janji Tuhan memberikan kita kekuatan dan pengharapan di tengah perubahan yang membawa kemenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini percayalah bahwa janji Tuhan di masa-masa pandemi pasti akan berlaku dalam kehidupan kita ketika kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat rasuli dari Bapak Gembala. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan dudukkan diri di hadapan Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar Tuhan. Pesan yang luar biasa di masa yang khusus. Kami perlu pengurapan yang khusus.
kami perlu berkat yang khusus pagi hari ini. Biarlah anugerah-Mu menuntun langkah kami. Kasih-Mu bahwa untuk kami menikmati akan janji Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang telah mengajar dalam hidup kami. Kami mengizinkan Tuhan menjadi pahlawan dalam setiap langkah perjalanan kami. Biarlah berkat yang khusus ini Tuhan turunkan dalam hidup kita. Mari kita akan membuka tangan dan hati kita di hadapan Bapa di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Sang Putra Yesus Kristus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai-Mu, memberkati-Mu pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, amin.